Untuk mengetahui kondisi terkini di Mandailing Natal telah terhubung dengan kontributor di Madinah, Husen Lubis. Selamat pagi, Husen Lubis. Selamat pagi, Leli. Ya, Husen, bagaimana kondisi terkini saat ini pasca bentrok di Mandailing Natal? Ya, kondisi saat ini sudah semakin kondusif tentunya ya. Karena sehari setelah bentrok pun kondisi mulai berangsur-angsur kondusif. 2 hari bertambah kondusif, 3 hari ini sudah mulai kondusif betul dan normal. Arus lalu lintas juga lancar, titik-titik kumpul massa pun tidak terlihat lagi, dan jalan pun sudah mulai bersih karena bangkai mobil sudah disingkirkan. Ya demikian, Lel. Warga sempat memblokade desa Mompang Julu dan ini akhirnya dibuka. Apa alasan akhirnya dibukanya jalan ini sendiri? Oke, ya. Dibukanya jalan pada waktu itu sekitar Selasa dini hari ya, sekitar pukul 4.30 atau menjelang subuh. Dibukanya jalan ini setelah Camat Panjabungan Utara, Ridho Palevi Lubis mengumumkan surat pengunduran diri Kepala Desa Mompang Julu yang dibacakan di hadapan ribuan warga Desa Mompang Julu. Dan pembacaan surat itu sendiri disambut baik ya, disambut antusias oleh masyarakat, sehingga mereka setelah selesai pembacaan surat pengunduran diri, blokir mulai dibuka, dan konsentrasi massa yang sejak Senin siang menutup badan jalan lintas Sumatera pada Selasa dini hari berangsur-angsur mereka pulang ke rumah, hingga Selasanya kondisi berangsur kondusif. Demikian. Ya, bentrok didasari karena warga protes tidak tersalurnya BLT secara transparan. Sebenarnya berapa banyak warga yang tidak menerima BLT di Madinah? Ya, persoalan BLT merupakan puncaknya ya, karena menurut warga sendiri dalam tuntutan mereka sejak tahun 2018 atau sebelum program BLT ini digulirkan pada masa pandemi corona saat ini, persoalan dana desa sudah memang mencuat di Desa Mompang Julu. Berulang kali warga telah melaporkan tindakan atau sikap dari aparat Desa Mompang Julu kepada inspektorat setempat, namun laporan warga tidak pernah ditanggapi atau ditindaklanjuti. Tetap saja kepala desa menggunakan anggaran seperti tahun 2018, di 2019 pun seperti itu, hingga 2020 ini puncaknya pada saat penyaluran BLT. Jadi pada saat penyaluran BLT saat itu, yang mereka tahu sebenarnya sih, yang pembagian BLT itu 600.000 per kakak. Tapi kenyataannya ada warga yang menerima 200.000, ada warga yang menerima 300.000. Kenapa pembagian BLT tahap pertama bisa begitu lancar, tidak terjadi seperti tahap kedua? Karena sebagian warga waktu itu tidak mengetahui informasi mengenai bagian BLT ini. Jadi sebagian warga waktu itu ikhlas menerima pun yang dikasih kepala desa. Tapi pada tahap kedua mereka telah mengetahui ya, kenapa ada pemotongan, itulah anggapan mereka, sehingga ada gejolak-gejolak di masyarakat, mulai dari melaporkan ini kepada kepolisian, mulai dari berkumpul-kumpul lah, mulai dari skala kecil awalnya. Kenapa kami tidak menerima 600.000? Mereka laporkan ke kepala desa, ya seperti tidak ditanggapi. Alhasil pada hari Senin kemarin, muncullah aksi skala besar, melibatkan orang tua, melibatkan anak-anak. Apalagi di Desa Mompang Julu merupakan salah satu desa dengan jumlah kakak terbesar di Mandailing Natal. Demikian, Lel. Ya, Husen, sempat terjadi bentrok dan pembakaran mobil aparat kepolisian. Nah, sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan. Apakah sudah ada ditetapkan tersangka terhadap pembakaran mobil aparat kepolisian? Oke, hingga hari ini kami juga masih berada di sekitar lingkungan Mapolres Mandailing Natal ini ya. Belum ada satupun warga atau saksi atau bahkan tersangka yang dipanggil polisi. Dan saat ini mereka sedang melakukan gelar perkara mengenai masalah pembakaran mobil Wakapolres. Termasuk saat ini dihadiri oleh Wadir Krimum Polda Sumatera Utara, AKBP Faisal Florentinus Lapitupulu. Mereka sedang menggelar perkara di Mapolres Mandailing Natal untuk menentukan sikap selanjutnya. Bagaimana proses hukum atau proses mencari para pelaku pembakaran mobil Wakapolres ini. Demikian, Lel. Ya, Bang Husen, bagaimana penyalurannya saat ini setelah akhirnya Kades mundur dari jabatannya? Apakah sudah dilakukan penyaluran atau masih ada penyelidikan selanjutnya? Jadi
inti persoalan ini sebenarnya sepilih pada waktu itu dan tidak perlu sampai terjadi gejolak seperti ini. Jadi mereka menuntut cukup satu tuntutan kepala desa harus mundur atau dicopot dari jabatannya. Dan ini dikatakan atau dinyatakan langsung oleh kehadiran bupati di situ waktu itu. Tapi nyatanya hingga unjuk rasa ini berujung anarkis, kehadiran bupati tidak ada di lapangan. Yang kedua, mereka tidak percaya jika utusan-utusan bupati menyampaikan akan dilakukan pencopotan atau diproses dalam 3 hari. Mereka tidak percaya. Jadi mereka tuntutan mereka harus 1 hari itu mundur. Baik. Jadi setelah mundur kepala desa, mereka nggak peduli masalah BLT ini mau ditindaklanjuti oleh kepala desa berikutnya atau PJS kepala desa nantinya. Yang penting keinginan mereka saat itu hanya mundur. Demikian, Lel. Ya, baik. Terima kasih Bang Hussein atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih pemirsa telah menonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa!